Bicara soal hari jadi Gresik memang masih karena agama sebelumnya itu untuk menarik minat dan perhatian masyarakat agama lama Gresik kolonial itu pada zaman Belanda. Iya. Gresik menarik sekali Pak ya. Belum lagi nanti setelah Giri Kedaton kita punya bupati pertama Pusponegoro. Iya. Podcast seger seputar Gresik. Podcast seger seputar Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat budaya, berjumpa lagi dengan podcast seger seputar Gresik. Baiklah, sobat budaya, melanjutkan episode yang kemarin mengenai HUT Hari Ulang Tahun Kota Gresik. Kemarin kita mendatangkan seorang sejarawan muda yang namanya Pak Rio, membahas tentang Gresik dalam prasasti, hubungannya dengan HUT dan prasasti-prasasti yang ditemukan di Gresik. Nah, untuk episode kali ini kita akan semakin mendetail mengenai hari jadi Kabupaten Gresik, yaitu yang berangka tahun 535. Itu kan didasarkan pada penobatan atau pengangkatan Kanjeng Sunan Giri menjadi raja di Giri Kedaton. Nah, di samping saya ini sobat budaya jagat Gresik pastinya tidak akan asing lagi dengan beliau. Nah, beliau ini Pak Kris Aji Awe, budayawan yang sudah melalang buana di Kota Gresik untuk nguri-nguri sejarah, nguri-nguri budaya di Kabupaten Gresik. Nah, kalau tidak salah ini sudah puluhan tahun Pak ya, jenengan menguri-nguri budaya di Kota Gresik ini. Nah, kali ini akan kita coba untuk mengulas, dimulai dari ceritanya Kanjeng Sunan Giri itu dinobatkan menjadi raja di Giri Kedaton ya Pak ya. Nanti bisa dikoneksikan dengan sejarah atau apa istilahnya itu pendapat ataupun peninggalan sejarah yang berhubungan dengan hari jadi Kota Gresik Pak ya. Mungkin yang pertama dari Kanjeng Sunan Giri, penobatannya dulu Pak. Ya, masih Cadip. Ini jabat julukan baru. Ya, jadi jumpa lagi dengan podcast Mata Seger seputar Gresik. Betul, lama sekali Pak ya. Ben seger apa Pak sing nonton iki ya. Ternyata seger itu juga bisa diartikan seputar Gresik. Secara Gresik juga bisa. Secara Gresik juga bisa. Sekong Gresikan ya istilahnya. Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun dan hari jadi Kota Gresik yang ke 535 balik. Iya. 535 dan juga hari jadi pemerintah kabupaten ke-48. Nah, bicara soal hari jadi Gresik memang masih debatable sekalipun pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyatakan bahwa Gresik hari jadinya dihitung saat penobatan Sunan Giri Sultan Ainul Yakin yang diangkat sebagai Raja Pandita dengan gelar Prabu Satmoto. Gelarnya banyak banget Pak. Iya, namanya juga banyak. Ada Sultan Abdul Fakih karena dia ahli fikih. Abdul Fakih, Ya. Prabu Satmoto, kemudian Sultan Ainul Yakin. Ya. Ainul Yakin ini sekarang dijadikan nama masjidnya beliau di Giri Gajah. Ada lagi Pak. Yang Raden dibuat Maku. di Uyo sing kayak maku Pak ya. Itu waktu awal ketika
nyantri di Sunan Ampel. Sunan Ampel memberi nama Raden Paku. Yang sebelumnya itu dia punya nama Joko Samudro yang dilarungkan ke laut. ya, oleh ibu bunda angkatnya Nyai Ageng Pinate diberi nama Joko Samudro. Ditemukan di laut. Ya, kemudian ketika nyantri diberi nama Raden Paku oleh Sunan Ampel. Konon nama Raden Paku itu juga titipan dari Maulana SK ayandanya. Kemudian karena dia itu ahli fikih, dia juga disebut Sultan Abdul Fakih. Karena meyakinkan ya, Ainul Yakin. dia disebut Ainul Yakin ya. Dan nanti ketika jadi raja disebut Prabu Satmoto. Nah, Satmoto itu artinya sama dengan Dewa Siwa. Berarti ada hubungannya dengan Hindu berarti Pak? Karena agama sebelumnya itu untuk menarik minat dan perhatian masyarakat agama lama supaya dengan sukarela menjadi Islam. Itu ketika dia diangkat sebagai Raja Pandita, dia pakai gelarnya Dewa Siwa sehingga orang tak asing dan bermukim di Giri Kedaton. Nah, Sunan Giri ini cerita-cerita yang sudah berkembang saya kira sudah hafal. Ya. Kapan ketika dia ketemu ayandanya di Pasai, diberi tanah, kemudian tanahnya dicari persamaannya di Gresik dan ketemulah di Giri Kedaton. Nah, saat itulah tempat Giri Kedaton ini ditempati oleh Sunan Giri, kemudian di tempat itu pula Sunan Giri mendirikan pondok pesantren. Ini menarik sekali Pak ya. Jadi Ya. pesantren itu jauh banget itu ya adanya. Mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri juga ya. Nanti akan kita coba mendatangkan lagi narasumber yang spesialis itu. Ya. Jadi ketika Sunan Giri itu dinobatkan menjadi Prabu Satmoto, itu terjadi bersamaan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 894 Hijriah. Nah, kalau dimasaikan itu pada tanggal 9 Maret 1487. 9 Maret 1487. Nah, kalau kita agak ke belakang sedikit itu Mojopahit dikabarkan runtuh dengan sebutan Sirno Ilang Kertaning Bumi atau 1478 kalau dimasaikan. Ya. Nah, jadi tahun 78 menuju tahun 87. Jadi tidak lama setelah Mojopahit runtuh itu Giri Kedaton berdiri. dinobatkannya Kanjeng Sunan Giri menjadi Raja Pandita di Giri Kedaton. Prabu Satmoto. Prabu Satmoto tadi itu. Nah, namun demikian kalau kita ngomong tentang Gresik sesungguhnya nama Gresik itu sudah ada jauh sebelum penobatan Kanjeng Sunan Giri. Ya, nama Gresik itu juga dikenal oleh masyarakat internasional karena Gresik ini adalah kota bandar, kota pelabuhan yang dikunjungi oleh banyak orang asing. Misalnya kalau di beberapa babat atau surat Gresik misalnya disebutkan Gresik dulu pernah disebut dengan nama Gerawasi. Gerwarasi atau Gerawasi? Ada yang menyebut Gerwarasi, ada yang Gerawasi. Segerwarasi. Kalau Gerwarasi, Gerawasi itu Ger dan Awasi itu menurut sejarawan almarhum Agus Sunyoto. Ger itu punggung, ya, Awasi itu mengawasi, melihat dari atas. Jadi melihat Gresik dari atas bukit. Itu Gerawasi. Ada juga istilah Gerawasi itu dikaitkan dengan salah satu kepercayaan pada zaman Hindu, ya, jadi sempalan agama Hindu Siwa. Ya. Nah, ada juga orang menyebut itu Agasi. Agasi itu orang Bahasa Portugis. asing, Portugis ya.
agasi, ya. Ada yang nyebut grisi, Grise, grisi. kolonial. Itu pada zaman Kaosnya Belanda. dengan Iya. Grise, ya. Grisi itu pada zaman Hindia Belanda. Kolonial, ya, penjajahan. Ya. Beberapa sejarawan menyebut Gresik itu dari kata giri gisi. Giri itu bukit atau gunung, Ya, dan kisik atau tasik itu adalah pantai. Jadi sebuah bukit di tepi pantai. Nah, ini secara geografis tepat sekali. pas, ya, betul, Pak. Giri gisik jadi girisik jadi gresik, kemudian orang lokal menyebut malah gresik. Nah, gresik. Jadi perubahan itu Lambene wong Jawa, Pak. iya seperti itulah. Dari masa ke masa pasti ada penyebutannya, Ada perubahan, perubahan, ya, ya. penyebutan nama. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, ternyata nama Gresik itu sudah pernah disebut pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk Raja Majapahit. Majapahit, kejayaannya itu Hayam Wuruk. Kejayaannya Hayam Iya. Wuruk. Ya, itu kita lihat di prasasti Karangbogem. Sebuah prasasti yang ditulis di lempengan, ya, sebuah lempengan logam yang menceritakan bahwa dulu ada seorang patih tambak, ya. Patih tambak. Patih tambak itu berarti Sing orang Joko yang Tambak, ya. menguasai tambak, bukan sing Joko Tambak, Ya. penguasa tambak, ya. Orang yang mengatur, ya, mengatur tentang pertambakan di Gresik, karena Gresik mempunyai tambak yang luas pada zaman Majapahit. Artinya produksi Tambak. dari tambak Perikanan. perikanan ini menjadi perhatian khusus bagi Majapahit. Nah, itu Hayam Wuruk itu kan tahun 1350 sampai 1389. Ya. Nah, prasasti itu ditulis 1387. Jadi 2 tahun sebelum Hayam Wuruk meninggal Meninggal apa di dunia. meninggal dunia? Nah, sebelum Hayam Wuruk meninggal dunia 2 tahun sebelumnya itu ada prasasti Karangbogem. Diperkirakan Karangbogem itu di wilayah Bunga, tapi perlu diteliti lebih lanjut, ya. Ya. Nah, prasasti ini dikeluarkan oleh seorang tokoh. Kalau dalam referensi ditulis yang mengeluarkan itu Sri Maharaja Hayam Wuruk, tapi yang mengeluarkan prasasti adalah Batara Prameswara Pamotan Wijaya Rajasa Dyah Kudamerta. Panjang, ya. Iya, nama-nama pejabat dulu gelarnya. Ya, itu adalah Raja Kedaton Wetan yang wafat tahun 1388. Jadi setelah 1387 melahirkan prasasti Karangbogem, Dyah Kudamerta ini meninggal setahun kemudian. Artinya ini orang-orang yang pada saat itu punya jabatan yang tinggi, karena dia adalah penguasa Kedaton Wetan. Jadi Kedaton Majapahit di Wetan. Ya. Nah, kita nanti akan menemukan ada prasasti tinggalan-tinggalan situs-situs di sekitar wilayah Bunga yang disebut sebagai Mojopuro. Bisa ditafsirkan macam-macam, ya. Mojopuro itu, Mojo mungkin Mojopahit, Pura itu kota, ya. Mungkin pintu gerbang di wilayah selatan di Pulau Jawa yang menuju Mojopahit dari laut, mungkin begitu. Ya. Jadi, sekali. Ya, ini nama-nama Gresik itu tadi sudah ditentukan atau sudah pernah ditulis pada prasasti Karangbogem tahun 1387 sebelum lahirnya Kanjeng Sunan. Sunan Giri. Nah, apakah dihitung dari situ dan sebagainya, barangkali para pakar pada masa itu sebagai tim ahli mencari hari jadi kota Gresik sudah mempertimbangkan kenapa yang dipilih adalah pengangkatan Sunan Giri di Giri Kedaton. Oke, menarik sekali, Pak, ya. Belum lagi nanti setelah Giri Kedaton kan kita punya bupati pertama Pusponegoro. Iya, betul, Pak, ya. Pusponegoro itu, ya, Pak, ya. Ya, itu juga menarik dikaji apakah Gresik itu dihitung ketika Pusponegoro menjadi
Bupati Tandes, karena dulu Gresik juga disebut dengan nama Tandes. Nah, ini yang orang Cina menyebut Cecun, ya. Ceksun. Ya. Cecun atau Cecun atau Sesun, ya. Iya, iya. Itu artinya kan kota yang kotor. Kota yang Itu sesungguhnya kemungkinan prediksi saya kesalahan menerjemahkan ya dari kata Tandes. Kalau menyebut Tandes bahasa Jawa itu artinya muara sungai. Gresik itu menjadi muara sungai Kali Lamong, Kali Berantas, Bengawan Solo. makanya Ya, disebut kota bandar tadi. Iya. Strategi sekali, Pak ya. Nah, makanya disebut Tandes. Nah, orang luar Jawa, ya, orang Cina dan sebagainya, mengira bukan Tandes tapi Tandas. Tandas. Nah, Tandas bahasa Melayu artinya kakus. Tempat buah Nah, bisa, iya. ya. Kalau kita perut sakit di belakang. Orang Malaysia sampai sekarang menyebut toilet itu Tandas. Orang Malaysia. Iya, sampai sekarang. Mau kemana ke Tandas? Ya, atau orang-orang Melayu sekitar Kalimantan, Sumatera masih menyebut istilah tempat untuk buang air itu. besar. Jadi Gresik diterjemahkan kakus akhirnya. Padahal sebenarnya Tandes muara sungai. Nah, ini perlu diluruskan oleh para pakar-pakar sejarah dengan mencari referensi. Mungkin nanti akan kita Ya. gagas dari Mata Seger ini diseminarkan. Iya. Ya, itu. Ya, bismillah, nanti langkah itu akan kita tempuh. Baiklah Sobat Budaya, tadi penjelasan Pak Kris menarik sekali, sudah panjang lebar ya mengenai ternyata penyebutan kota Gresik ini ternyata jauh dari pengangkatan Kanjeng Sunan Giri, yang mana pengangkatan tersebut dijadikan dasar sebagai HUT Hari Jadi Kota Gresik. Baiklah Sobat Budaya, episode pada kali ini sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Mungkin nanti ada pembahasan tentang Bupati pertama yang bisa kita sebut Pusponegoro. Nah, itu teman-teman Ya, Sobat ini Budaya. bocoran. Ya. Bocoran dulu, Bocoran Pak. ya. Iya. Pusponegoro itu nanti di kemudian hari Iya. akan melahirkan bupati-bupati di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berarti pengaruhnya kuat sekali, Pak. Salah Ya. satunya Rembang. Dan Rembang. nanti Bupati Rembang itulah yang akan menurunkan Raden Ajeng Kartini. Jadi Pusponegoro itu kakek moyangnya Raden Ajeng Kartini. Saya kira orang Gresik harus bangga itu. Betul sekali ya guys ya. Nanti itu bocorannya ya, Ya. Sobat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Subscribe channel YouTube Mata Seger. Jangan lupa loncengnya ya di tombol biar nanti Sobat Budaya bisa terus update dari konten YouTube kita. Baiklah, demikian untuk episode kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam podcast berikutnya mengenai sejarah maupun budaya tentang Gresik. Stay tune, tonton terus podcast Seger seputar Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.